warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Yuliandini dengan NIM A1B1251130 dari kelas reguler E, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review novel yang telah ditugaskan oleh dosen mata kuliah Membaca Komprehensif dengan dosen pengampu Ibu Helty SPD MPD. Novel yang akan saya review berjudul Si Anak Badai karya Terelia yang diterbitkan oleh Sabah Grip pada tahun 2019. Baiklah, langsung saja. Novel Si Anak Badai dibuka dengan suasana sebuah kampung kecil bernama Manoa yang terletak di daerah pesisir pantai. Di kampung sederhana ini, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Zainal atau yang akrab dipanggil dengan Za. Za digambarkan sebagai sosok anak yang cerdas, pemberani, memiliki rasa tahu yang tinggi. Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana bersama Mama Fatmah dan Bapak Zul, serta bersama dua adiknya Fatahila dan Tia yang menemaninya. Kehidupan Za diwarnai dengan keceriaan bersama teman-temannya yaitu Ode, Awang, Malim, serta teman-teman lainnya. Mereka sering berpetualang di kampung, bermain di pantai, menolong warga, dan belajar dari alam. Namun, kehidupan mereka tidak selalu damai. Kampung mereka kerap diterpa badai besar dari laut yang menjadi tantangan utama bagi masyarakat pesisir pantai. Dari sinilah muncul sebutan Si Anak Badai julukan oleh Za karena keberaniannya menghadapi badai, baik dalam arti sebenarnya maupun dalam makna kehidupan yang lebih dalam. Di kampung Manoa, sebuah rumah warga berada di atas air. Kokoh berdiri dengan tiang-tiang yang tertanam di dasar muara. Bukan hanya rumah, masjid dan sekolah juga di atas air. Sebagai penghubung antara rumah satu dengan rumah lainnya dan penghubung kampung dengan daratan, dibangunlah sebuah jembatan yang itu dari papan ulin. Itulah jalan papan ulin, tempat mereka berlalu lalang. Namun, kampung yang tadinya damai, semenjak kedatangan Pak Alex atau si bajak laut menjadi gaduh. Munculnya pihak luar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di kampung Manoa. Seseorang pengembang yang serakah dan tidak peduli pada lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Ia berusaha mengambil alih tanah-tanah dan laut yang menjadi sumber penghidupan warga. Warga kampung pun menjadi gelisah karena kehidupan tempat mereka mencari ikan hilang. Dan laut yang dulu memberi kehidupan kini menjadi sumber malapetaka akibat kerakusan manusia. Za yang sejak kecil sudah mencintai alam dan kampung halamannya tidak tinggal diam. Ia bersama teman-temannya berusaha mencari jalan keluar dan menegakkan keadilan. Kampung Manoa hampir hancur dan banyak warga yang kehilangan harapan. Namun, di saat itulah keberanian Za dan tekad masyarakat diuji. Mereka bekerja sama menyelamatkan diri dan berjuang melawan keadaan. Badai besar menjadi titik balik yang mengubah cara pandang semua tokoh terhadap kehidupan. Za dan teman-temannya berusaha untuk mencari celah agar pembangunan pelabuhan itu dibatalkan serta Pak Kapten itu terbebaskan. Akhirnya, Za dan teman-teman mengumpulkan keberanian dan menyelinap masuk ke kawasan kapal mereka untuk mencari bukti kebenaran. Perjalanan Za dan teman-temannya tidak mudah. Mereka harus mengendap-endap dan bersembunyi agar tidak ketahuan. Saat mereka telah mendapatkan bukti rekaman pembicaraan yang menyatakan bahwa kampung Manoa tidak bisa dilakukan pembangunan pelabuhan, serta beberapa penjabat pemerintah yang ditutup mulutnya oleh mereka agar proyek tersebut berjalan lancar, dan mereka menyingkirkan orang-orang yang berusaha mengeluarkan suara pendapat mereka. Mereka hampir saja ketahuan, tapi untungnya mereka bisa melakukan pelarian secepat mungkin hingga bukti itu diserahkan. Setelah rekaman bukti tersebut diserahkan, akhirnya pembangunan pelabuhan tersebut dibatalkan dan sekolah mereka yang awalnya telah dihancurkan kini telah diperbarui. Setelah badai berlalu, Za dan masyarakat Manoa mulai menata kehidupan
mereka. Mereka menyadari bahwa badai, baik yang berasal dari alam maupun keserakan manusia, hanyalah ujian yang untuk menguatkan. Za tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa, bijaksana, dan tangguh. Ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi mampu bertahan meski takut. Kampung Menawa kembali damai dan warga hidup dengan semangat baru, menjaga alam, saling menghormati, dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Novel ini ditutup dengan suasana optimis dan harapan. Tarelia dengan cerdas menulis pesan bahwa setiap badai pasti akan berlalu, asal kita memiliki hati yang kuat dan tekad untuk terus melangkah. Sekian review saya tentang novel Si Anak Badai karya Tarelia yang diterbitkan oleh Sabah Grip pada tahun 2019. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hidup tak selalu tenang. Kadang badai datang untuk menguji seberapa kuat kita bisa bertahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga review ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat dan terus membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.